Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni. Kali ini kita akan membahas tentang perintah tool dari rectangle. Oke, seperti yang kita ketahui, rectangle di sini berfungsi untuk membuat persegi. Di dalam menggunakan perintah rectangle ini ada dua cara untuk menggunakan tool dari rectangle ini sendiri. Yang pertama dengan cara mengklik langsung dari toolbar yang ada. Yang kedua bisa dengan cara mengetik REC. Di dalam rectangle ini sendiri, ini banyak fasilitas yang sudah disediakan. Kita misalkan nih, rectangle REC, kemudian kita enter. Kita lihat di sini, di mana di dalam fasilitas rectangle ini sendiri itu ada chamfer, elevation, fillet, thickness, width, kemudian ini ada area, dimensi, dan rotation. Baiklah, untuk latihan kita kali ini kita akan coba membahas satu persatu apa itu rectangle area, apa itu rectangle dimensi, dan apa itu rectangle rotation. Baiklah, untuk yang pertama kita klik terlebih dahulu rectangle, kemudian kita klik di sembarang tempat, kemudian kita bisa memberikan dimensi sesuai yang kita inginkan dengan cara add. Di sini kita inginkan misalkan 40,20. Nah, di mana 40 ini itu berada pada sumbu X dan 20 berada sumbu Y. Kemudian kita enter, sehingga rectangle yang selesai itu memiliki dimensi di mana di sumbu X itu adalah 40, di sumbu Y adalah 20. Di mana dalam pembuatan rectangle di sini kita mengklik rectangle-nya atau mengetik REC, kemudian kita klik di sembarang tempat, kemudian kita add 40,20. Itu adalah perintah yang pertama. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, itu membuat rectangle dengan menggunakan perintah area. Nah, di sini kita ketik REC, kemudian kita klik di sembarang tempat. Kemudian di sini ada area. Kita klik area di sini. Kemudian kita isi di sini rectangle enter R of rectangle in current units, di mana di sini kita isi adalah 100. Kemudian di sini ada pilihan length sama width, di mana di sini kita klik length, kemudian kita isi 10, sehingga secara otomatis circle rectangle yang terbuat itu dengan dimensi adalah 10, kemudian di sumbu Y-nya adalah 10. Kemudian kita lanjutkan dengan yang ketiga, itu adalah rectangle dengan menggunakan perintah dimensi. Nah, dimana kita klik rectangle di sini, kemudian kita klik di sembarang tempat, kemudian kita klik dimensi, kemudian di sini dapat kita lihat rectangle specify length for rectangle. Berapakah rectangle yang pertama yang kita inginkan? Kita misalkan adalah 40. Kemudian yang keduanya, yang width-nya ini adalah kita misalkan 30. Maka rectangle yang terbuat ini adalah 40,30. Nah, seperti yang kita lihat pada dimensi berikut ini. Oke, itu adalah perintah untuk rectangle dimensi. Kemudian kita lanjutkan dengan rectangle. Baiklah, kita lanjutkan dengan cara yang ketiga menggunakan rectangle rotation, di mana rectangle di sini kita membuat persegi, di mana persegi tersebut memiliki sudut. Kita misalkan contoh ini. Contoh ini memiliki sebuah rectangle, kita misalkan rectangle-nya itu adalah 30 panjangnya, yang sementara lebarnya adalah 20 dengan kemiringan 45 derajat. Kita gunakan perintah rectangle, kemudian kita klik di sembarang tempat, kemudian di sini kita ketik R, di mana rotationnya adalah R, kemudian
di sini berapa sudut yang kita inginkan. Ini adalah 45 derajat, kita isi 45, kemudian enter atau spasi, kemudian kita beri dimensi, kita ketik D, kemudian kita enter, kita isi jarak yang pertama berapa. Seperti yang disampaikan tadi, itu adalah jaraknya 30, kemudian jarak yang kedua adalah 20. Nah, di sini dapat kita gunakan, di sini kita pilih apakah rektangelnya ini berada di bawah atau di bagian atas atau di bagian sebelah kanan atau di sisi bagian bawah. Satu lagi, kita misalkan ini berada di posisi atas, kemudian kita berikan dimensi, itu jarak antara ini adalah 30, kemudian lebarnya ini adalah 20, kemudian dilanjutkan ini dimensi sudutnya itu adalah di sini seperti yang kita buat tadi adalah 45 derajat. Oke. Nah, jadi ini adalah menggunakan rectangle untuk memutar rotasi dari rectangle sendiri. Kemudian kita lanjutkan dengan rectangle menggunakan chamfer, di mana rectangle menggunakan chamfer ini atau fillet ini sendiri itu keempat sisi akan terbentuk secara otomatis. Nah, seperti yang kita lihat di sini dengan rectangle 30 kali 20 dengan chamfer itu adalah 2. Di sini kita buat rectangle, kemudian di sini kita klik chamfer, kemudian kita isi berapa chamfer yang kita inginkan, distance jaraknya. Itu jaraknya kalau sesuai dengan gambar di atas adalah 2, kemudian kita enter atau kita spasi, kemudian distance yang kedua. Jadi lantaran distance dari chamfer ini sendiri adalah X, Y, maka di sini 2, kemudian kita isi 2 lagi, kemudian kita enter, kita klik di sembarang tempat, kemudian oke. Nah, ini ada sedikit permasalahan lantaran kenapa dikala kita membuat rektanguler rotasi tadi dengan sudut 45, posisi simpanan dari rektangle ini sendiri adalah sesuai dengan perintah yang terakhir. Maka setiap kita menyelesaikan membuat sesuatu hal, maka akan harus kita kembalikan lagi ke posisi 0. Maka ini berada di posisi sudut 45. Baiklah, untuk membalikkannya bisa kita gunakan perintah rectangle, kemudian kita klik di sembarang tempat, kemudian kita ketik R, kemudian kita isi sudutnya adalah 0, kemudian kita enter. Oke. Nah, di sini kemudian kita lanjutkan, maka rectangle kita sudah berada di posisi 0. Kemudian kita lanjutkan dengan rectangle chamfer, kita ketik rect, kemudian kita klik chamfer, kemudian kita klik di sembarang tempat. Di sini untuk mengisinya, ini mengisi distance jarak dari chamfer yang pertama itu adalah kita misalkan 3. Kemudian jarak yang kedua itu adalah 3. Kemudian kita klik di sembarang tempat, kemudian kita beri dimensi itu adalah sumbu X nya 30, sumbu Y nya adalah 20. Nah, maka di sini dapat kita lihat bahwa mohon maaf, tadi belum kita oke kan. Kita ulangi lagi, kita klik rectangular, kemudian chamfer, kemudian kita isi 3, kemudian 3. Kemudian kita klik di sembarang tempat, kemudian kita ketik D dimensi, kemudian kita isikan 30 untuk sumbu X, 20 untuk sumbu Y. Nah, di sini kita okekan dulu. Kita misalkan berada di posisi ini. Kemudian kita beri dimensi, di mana dimensi sumbu X ini sesuai yang kita buat tadi adalah 30 dan sumbu Y itu adalah 20. Nah, di mana chamfer di sini itu adalah yang seperti yang kita buat tadi adalah 3. Nah, inilah yang 3 chamfernya, sedangkan chamfer dimensi satu lagi inilah yang 3. Maka tadi kita isi 3, kemudian dimensi yang kedua kita isi 3. Kemudian kita lanjutkan dengan penggunaan rektanguler dari fillet sendiri. Nah, sebelum kita menggunakan rektanguler fillet ini sendiri, maka posisi rektanguler tadi harus kita kembalikan terlebih dahulu dengan cara rect, kemudian kita chamferkan, kemudian
ini kita isi rektangular pertama itu adalah 0, kemudian jarak yang kedua itu adalah 0, kemudian kita klik di sembarang tempat, maka dia sudah kembali ke posisi awal. Kemudian kita lanjutkan dengan mengetik rektangular, kemudian kita klik fillet, kemudian di sini fillet radius berapa untuk rektangular. Kita misalkan kalau dari contoh ini ada R3, berarti di sini kita isi 3, kemudian enter atau spasi, kemudian kita klik di sembarang tempat, kemudian baru kita berikan dimensi D, enter berapa, misalkan kita adalah 40, enter, sumbu Y adalah 20. Nah, maka gambar ini kita oke kan terlebih dahulu. Kita misalkan berada di sini, kemudian kita beri dimensi, bahwasanya itu dimensinya adalah 40,20. Nah, ini adalah 40, di sini ada 20. Kemudian kita lanjutkan dengan memberi radius. Nah, di sini ada radius R3. Nah, kemudian maka penggambaran kita untuk rektangular fillet ini sendiri itu sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan rektangular width di sini, di mana width di sini itu adalah lebar atau lebar dari garis seperti yang kita lihat di depan. Sebelum kita menggunakan ini, kita harus mengembalikan lagi ke posisi 0. Kalau tidak, hasilnya nanti akan menggunakan rektangular fillet dengan radius 3. Kita misalkan contoh, kalau kita tidak mengembalikan ke posisi awal lagi, kita misalkan rektangular, kemudian kita width. Ini kita width, misalkan ketebalan garisnya adalah 1, kemudian kita isi 1, kemudian kita enter, kita klik di sembarang tempat, kemudian kita beri dimensi. Dimensinya kita misalkan adalah 30, enter sama 10. Nah, di sini kita oke kan, maka lebar garis kita, garis benda kita ini adalah 1 mili. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan, sebenarnya rectangular thickness dengan rectangular elevation ini sendiri ini digunakan untuk penggambaran 3 dimensi pada saat penggunaan software AutoCAD sendiri. Baiklah, coba akan saya jelaskan juga di mana thickness ini sendiri adalah ketebalan, di mana ketebalan ini adalah terhadap sumbu Z. Nah, di sini kita misalkan kita kembalikan lagi ke posisi awal. Di sini kita fillet terlebih dahulu. Fillet di sini kita 0, kemudian kita nolkan, kemudian kita klik, sehingga filletnya sudah hilang, cuman wake-nya belum kembali ke posisi awal. Kemudian kita ketik rektangular, kemudian kita klik ketik W, kemudian kita isi 0 ketebalan garisnya, kemudian kita klik garis, sehingga dia sudah kembali ke posisi awal. Kemudian kita lanjutkan dengan mengetik rektangular, kemudian kita klik di sini adalah thickness, kemudian di sini thickness for rektangularnya berapa, ketinggian sumbu Z kita misalkan 30, kemudian kita enter, kemudian kita klik di sembarang tempat, kemudian kita beri dimensi. Dimensi yang kita inginkan itu misalkan adalah 30, enter, kemudian 15, enter. Jadi kalau kita lihat secara penggambaran 2 dimensi itu berbentuk seperti rektangular di awal tadi. Akan tetapi dikala kita bentuk seperti tampilan isometri, maka gambar yang kita buat tadi adalah nih berbentuk sumbu Z. Nah, jadi rectangle thickness tadi itu adalah yang 30 yang kita isi kedalamannya itu adalah ketinggian ini. Oke. Nah, kemudian kita kembali lagi kan ke posisi awal, dimana kalau kita lihat posisi awal ini adalah 30 ketebalannya. Kemudian kita lanjutkan ke rectangular elevation, dimana elevasi di sini itu adalah layer by layer. Jadi dikala kita menggambar suatu layer persegi, dia akan membentuk layer berapa yang kita inginkan, itu adalah elevasi. Kita contohkan seperti ini. Ini kita buat rektangular, kemudian kita elevationkan. Berapa elevasi yang pertama? Kita misalkan di 0. Kemudian kita buat
rektanguler kita buat dengan dimensi bebas berapapun. Oke, yang pertama sudah selesai. Kemudian kita buat rektanguler lagi, kemudian kita klik elevation, kemudian kita ketik berapa layer yang kedua. Kita misalkan 30. Kita klik di sembarang tempat, kemudian kita klik di titik akhir. Kemudian kita ketik lagi rektanguler, kemudian elevasi lagi, kemudian berapa elevasi yang kita inginkan, misalkan 50. Jadi di sini 50, kemudian kita ketik lagi rektanguler, kita klik elevation, kemudian kita berapa ketinggiannya, kita misalkan 100 elevasinya. Oke, kalau kita lihat secara dua dimensi ini tidak nampak secara langsung, akan tetapi kalau kita lakukan pemutaran benda secara dua dimensi ini akan nampak. Jadi di mana di sini gabungan dari thickness dengan elevation, di mana di sini ketinggian dari masing-masing thickness tadi lantaran belum kita kembalikan, maka gambar kita ini adalah nampak kalau kita lihat dia adalah secara bertingkat gitu. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwasanya rectangular thickness dengan elevation itu berfungsi untuk penggambaran tiga dimensi, di mana thickness ini sendiri itu adalah sumbu Z kalau untuk penggambaran tiga dimensi, kalau elevation itu adalah layer by layer. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang penggunaan toolbar dari rectangular, di mana rectangular ini sendiri berfungsi untuk membuat persegi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kawan-kawan semua. Jangan lupa di subscribe, di like. Jika ada yang salah saya mohon maaf. Kalau ada komentar silakan diberikan informasi. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.